itu ngapain sih Mirna diriin Save Janda gitu, kurang kerjaan apa gitu. Terus kayak misalnya itu apa namanya, jangan pernah dukung itu ya gerakannya si apa komunitasnya Mirna tuh yang Save Janda gitu. Oh iya? Ada yang kayak gitu, nanti pada segan loh ini deket gitu sama ya itu tadi ya, termasuk kayak misalnya kalau nanti kita nggak bakal diundang lagi nih sama brand-brand gitu kan terkenal gitu karena kata janda itu ya gitu. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Kata janda selalu identik dengan stigma yang negatif di masyarakat kita. Padahal tidak semua janda itu negatif loh stigmanya. Ya, meskipun ini menjadi PR yang sangat besar, buktinya seorang genderpreneur yang hadir di episode 17 ini bisa sukses mematahkan kenegatifan stigma tersebut lewat komunitas Save Janda. Mirna Suryo. Halo Mbak Mirna. Halo Mbak Kimi. Apa kabar? Baik, thank you sudah diundang ke sini. Let's say kita bicara tentang langsung ke yang sudah Mbak Mirna pegang nih, Save Janda ini, gitu kan? Ya kita sudah open lah bahwa orang kalau dengar kata janda itu sudah kayaknya kesannya jelek aja, stigmanya negatif aja gitu ya. Nah sebetulnya Save Janda sendiri itu apa dan dari kapan Mbak Mirna mulai terpikir kayaknya gue harus bikin Save Janda nih gitu? Sebenarnya Save Janda itu maksudnya adalah save stigma janda memang. Karena kan stigma janda itu masih negatif ya. Nah, saya sendiri tuh mulai aktif terlibat itu tahun 2018. Oke. Jadi sebenarnya Save Janda itu tadinya sebuah gerakan berdiri tahun 2016. Gerakan ini diprakarsai oleh teman saya, Mutiara Perhuman. Tiara, lalu tahun 2018 ketemu saya dan kita akhirnya saya juga punya pemikiran yang sama gitu ya, bahwa ya ada stigma negatif janda gitu. Karena saya agak kesal juga sih sebenarnya dengan kan beberapa teman atau saudara saya sebenarnya janda ya, terutama janda cerai ya, tapi mereka nggak mau tuh dipanggil janda, mereka maunya dipanggilnya single mom. Why? Atau single again, mungkin karena bahasa Inggris ya lebih keren. Oke. Nah ya itu berarti mungkin ada semacam apa ya di pikirannya bahwa gue dicap janda itu orang akannya itu negatif, betul nggak sih? Benar, seperti itu? benar. Oke. Jadi lanjut lagi tahun 2018 akhirnya saya, Tiara terus sama Asep, kita bertiga komit untuk membesarkan Save Janda ini dan membentuknya jadi suatu komunitas yang aktif gitu ya, terlibat dalam berbagai hal pemberdayaan perempuan. Nah memang untuk stigma negatifnya itu awal-awal nih ya Mbak Kimi, awal-awal tuh terasa berat sih jujur. Jadi misalnya nih kalau Save Janda ada acara terus kita kan butuh narasumber ya. Gitu. Kadang-kadang tuh ada narasumber yang nggak mau Mbak gitu. Karena namanya itu. Iya betul. Padahal narasumbernya itu kenal baik gitu ya sama saya gitu ya, di bidang pekerjaan gitu. Dia nggak mau tuh kalau acara Save Janda. Gitu. Acara Save Janda ini ngapain aja selain ya let's say komunitas di online gitu ya, offline-nya juga ada ya Mbak, atau off-air-nya? Iya, sebelum pandemi kita juga ada rutin sebulan sekali kita kopdar. Oh gitu. Terus juga kan kita sebenarnya ada kelas-kelas ya, kayak workshop gitu. Nah, tapi waktu itu ya dari ya my social circle lah gitu ya. Ya memang nggak mau tuh jadi narasumber khusus untuk Save Janda ya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk media saya dia mau gitu ya, atau hal lain, tapi dia nggak mau Save Janda. Kenapa gitu? Karena dia takut kalau dia jadi narasumber salah satu acaranya Save Janda, baik offline maupun online, nanti nggak ada brand lagi yang mau pakai dia sebagai narasumber. Oh my god. Nah itu dia, makanya kan berarti
kesan atau nama janda itu sebenarnya sangat jelek, padahal kan enggak ya. Padahal ya ini bahasa Indonesia gitu kan, janda itu. Kalau mungkin bahasa Inggris atau bahasa kerennya memang single mom or single fighter gitu kan. Seperti itu. Lalu Mbak Mira dari 2018 sekarang 2020 bisa ya pelan-pelan kan untuk mematahkan kata janda itu, bahkan sudah mulai berdatangan nih untuk masuk komunitas ini. Cara merangkulnya seperti apa? Iya sih, puji Tuhan akhirnya sekarang sudah mulai orang mulai melunak ya, mulai paham gitu dengan kata janda gitu. Dan ya terus ya saya benturin dengan ya udah kita tetap konsisten dengan Save Janda selalu bikin kegiatan rutin, kalau sekarang kan lebih banyak online. Dan kita juga rutin memberitakan di media massa gitu, di online media gitu, di offline tentang kegiatan Save Janda gitu. Kayak kita kan pernah ngadain kayak fashion show tuh Mbak Kimi, tapi menariknya fashion show-nya itu fashion designernya janda, terus model-modelnya juga para janda. Oh iya. Oke. Itu berarti salah satu gebrakan kan. Belum pernah orang bikin fashion show semua pesertanya ya bisa bilang janda gitu kan. Betul. Lalu setelah bikin itu impact-nya seperti apa Mbak? Itu tahun berapa sorry waktu bikin? Itu 2019 lalu. Jadi kita ada di mall, ada di 2 mall besar di Indonesia, dan kita ngisi acara gitu ya. Di Indonesia ya, bukan di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke. Dan habis itu kan kita juga blow up ya di pemberitaan gitu. Dan ya puji Tuhan sih jadinya tadinya tuh narasumber yang mungkin nggak mau untuk jadi narasumber di Save Janda, sekarang sudah pelan-pelan mau gitu kan, biarpun baru online gitu. Atau tadi juga ada narasumber yang terkenal lah, salah satu politisi, dia bilang awalnya dia bilang, "Mir, kalau janda tuh memang negatif loh maknanya," dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Iya saya janda." gitu. Terus kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. "Oh kamu janda." Jadi baru dia baru ngeh gitu kan. Ternyata kalau saya janda, nah ternyata sih akhirnya jadi melunak tuh pemahamannya gitu. Dan malah mendukung gerakan Save Janda gitu. Jadi memang harus dibenturkan sih gitu, bahwa ini janda itu hanyalah sebuah kata status, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kan nggak negatif gitu. Terus kenapa kita harus berpikir negatif gitu. Dan yang paling senang sih Mbak gitu kalau ada janda-janda yang come out. Jadi sebenarnya mungkin dulu dia nggak mau disebut janda ya, ada beberapa teman lah gitu ya, entrepreneur tadinya nggak mau disebut janda tuh gitu. Tapi sekarang kan dulu maunya disebutnya single mom ya gitu, tapi sekarang berani gitu ngomong kalau saya tuh janda gitu, berani come out ya. Jadi itu satu kebahagiaan sih sebenarnya gitu. Pelan-pelan ya untuk membentuk itu ya. Oke, berarti kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa sih yang masuk di komunitas Save Janda ini, orang yang terlibat? Kalau untuk keseluruhan membernya ya, membernya itu sendiri kan kita di Facebook group juga ada, itu sekitar 300, lalu kalau Instagram follower kita 1.700-an. Kalau member yang aktif yang ada di WhatsApp group itu sekitar 150 yang mau dimasukkan ke dalam WhatsApp group ya, karena kan nggak semua mau. Yang di WhatsApp group itu kita pilah-pilah lagi tuh Mbak Kimi. Jadi ada kayak kanal WhatsApp group Save Janda Curhat. Jadi bisa nyampah lah apapun yang ada di hati para janda ini. Lalu juga ada Save Janda Edukasi, Save Janda Bisnis gitu, dan Save Janda Hobi gitu kan. Dan sebenarnya Save Janda itu isinya nggak hanya para janda sih. Jadi ada janda, mantan janda, dan sahabat janda gitu kategorinya. Gitu. Menarik, sahabat janda. Sahabat janda. Karena jujur kalau podcast saya sendiri ini kan memang Listen to Kim FM is all about single fighter. Betul. Saya pernah di posisi kayak Mbak Mirna tuh, awal-awal bikin cari narasumber sulit banget. Ini saya sharing aja kenapa kita tayangnya hanya sebulan 2 kali, karena pengen konsisten. Maksudnya banyak kan orang bikin podcast seminggu sekali ya? Bahkan setiap hari. Betul. Yang saya pikirin adalah narasumber, karena tidak semua orang mau loh Mbak. Let's say saya pernah
yang saya angkat kan sebetulnya bidang profesinya ya. Let's say kayak Mbak Mirna saya angkat, sebenarnya Mbak Mirna sekarang ya sorry itu saya single mom atau janda tapi bisa sukses loh, punya agency gitu kan, dan bisa bahagia, itu poin yang saya mau angkat. Betul. Tapi memang beberapa menolak dengan cara halus, nggak mau karena pertama mereka pikir podcast saya isinya akan membuka aib atau membuka masa lalu, takut ada yang tersakiti dengan cerita. Padahal kembali lagi saya tidak akan terlalu intim kalau personal life gitu, tapi memang kita ini ingin menjadi support system karena ini juga baru berjalan kan tahun ini, dan Mbak Mira akan masuk ke episode 17 gitu, which is selama ini yang jalan narasumbernya banyak, tidak hanya single mom tapi mereka merasa tersupport gitu. Ada single mom by choice juga waktu kemarin. Nah sekarang kan yang saya ingin angkat adalah kenapa Safe Janda ini bisa berperan penting, karena stigma janda itu selalu orang lihat jelek gitu kan, dan saya pengen tahu perjuangannya Mbak Mirna di Safe Janda ini seperti apa. Bahkan saya pernah simak waktu itu ketika seorang aktor terkenal itu membuat salah satu postingan yang sangat menyakiti hati para janda pun kan Safe Janda berperan di situ. Nah, lalu selanjutnya maksud saya sekarang ini khususnya kalau tadi kembali lagi punya sahabat janda, perannya si sahabat janda ini seperti apa sih gitu loh Mbak? Jadi peran sahabat janda itu sebenarnya kebetulan jadi memang kami tuh foundernya mewakili 3 kategori tersebut ya. Saya janda, Mutiara itu dia mantan janda, dan Asep Suwaji itu sahabat janda. Karena Asep itu masih jomblo ya. Oke. Jomblo bahagia. Oke. Nah, jadi memang role-nya apa gitu sahabat janda gitu. Jadi sahabat janda ini jadi ya kayak lajang-lajang kayak Asep ya, bukan ada juga yang perempuan, bukan modus gitu. Jadi memang kita juga screeningnya ketat sih. Kalau di Safe Janda apalagi yang pria ya, yang mau masuk ke komunitas kita, kita pasti background check, terus dia kenal kita siapa gitu dari anggota member Safe Janda, karena kita nggak mau dia masuk cuman karena modus ya gitu, mau deketin janda-janda ini gitu kan. Nah perannya ini sih dari sahabat janda, pengurus kita juga ada sahabat janda ya, membantu juga bisa jadi penyeimbang ya gitu. Jadi misalnya kalau mereka ada di kanal Safe Janda Curhat gitu, ya kalau janda-janda itu kan kalau di kanal Safe Janda Curhat ya pasti kan ada galau lah gitu ya. Nah kadang-kadang kalau lagi emosi kan nggak bisa berpikir secara jernih ya gitu. Nah sahabat janda tuh berperan tuh bisa jadi penyeimbang untuk berpikir secara lebih logis seperti itu. Atau kalau misalnya kami ada kegiatan, si sahabat janda ini dia menyumbangkan expertise-nya, skillnya. Ada sahabat janda dia yang fotografer, jadi dia selalu nyumbang tuh untuk fotografi, bikin short video. Menarik ya. Iya, kalau Asep Suwaji dia sahabat janda lebih ke dia kan stand up comedian, jadi dia bisa nge-MC kayak gitu-gitu. Jadi memang kita apa ya sama-sama berdaya lah dengan skill kita masing-masing gitu. Oke. Nah, berarti kalau ini Safe Janda ini sebenarnya menarik ya, punya 3 kategori. Let's say yang mantan janda itu bisa masuk, yang sudah jadi janda bisa masuk, bahkan kita yang ya berarti kita bukan janda atau misalkan kita punya pasangan atau kita jomblo pun bisa masuk sebagai sahabat janda ini. Oke. Tapi dari Mbak Mirna sendiri sebagai seorang janda gitu ya, ketika merasa bahwa ini Safe Janda pelan-pelan sudah mulai berjalan gitu ya. How do you feel and what next gitu? Senang banget sih pastinya, terutama karena stigma negatif itu ya mulai terpatahkan lah. Dan sebenarnya goalsnya dari Safe Janda salah satunya untuk makin banyak janda berdaya. Jadi semakin banyak janda yang mandiri dan malah mestinya bisa menolong orang lain. Karena kebetulan kita juga pernah kan ngobrol sama narasumber gitu ya, yang melakukan riset gitu ya. Ternyata dari korban pernikahan yang toksik atau dari pernikahan yang ada KDRT, 70% tuh memilih kembali ke pernikahan tersebut. Why? Terutama karena faktor ekonomi. Kembalinya karena faktor ekonomi. Iya, terutama faktor ekonomi selain faktor anak ya. Oke, faktor ekonomi bukannya karena
sorry, ini correct me if I'm wrong ya. Maksudnya bukannya orang itu, saya lupa berapa persen, tapi bisa divorce atau cerai itu karena faktor ekonomi yang rendah. Ini bisa balik lagi tuh berarti? Bisa balik lagi karena faktor ekonomi, karena dia merasa tidak sanggup membiayai hidupnya dan anak-anaknya kalau dia keluar dari pernikahan itu. Oh, jadi ibaratnya doesn't matter gitu dengan pernikahannya, dia ibaratnya tidak pedulikan kebahagiaannya diri sendiri dong, Mbak. Betul. Yang penting dia dan terutama anak-anaknya bisa hidup. Itu memang ada sih kisah-kisah nyata kayak gitu. Bahkan teman saya lah gitu juga salah satunya gitu. Memang korban KDRT gitu ya. Tapi ya dia nggak punya keberanian untuk keluar dari pernikahan itu karena mungkin kepercayaan dirinya juga sudah rendah, sudah hilang gitu. Nah itu yang kami dari Save Janda berusaha untuk mengempower lah, memberdayakan gitu, bahwa bisa jadi janda berdaya kok gitu. Jadi memang di Save Janda itu kita saling bantu sih sesama janda ya gitu. Misalnya kalau misalnya ada lowongan pekerjaan gitu kan, atau misalnya kemarin kita bantu juga teman-teman janda yang punya usaha UKM, kita bantu promosikan seperti itu. Jadi itu memang salah satu goalnya Save Janda. Nah nextnya sih memang mimpinya Save Janda nih, Save Janda ini bisa jadi sebuah yayasan dan bisa juga jadi social enterprise yang memberdayakan para janda ini, seperti itu sih. Oke, menarik sih karena memang sebagai wanita tuh kadang punya weakness ya. Betul. Atau kita I don't know what to do gitu. That's why salah satunya podcast ini juga saya buat gitu ya, Mbak Mirna ingin memberikan support system juga bahwa remember you're not alone gitu loh. Betul. Memang podcast ini bukan komunitas, tapi at least saya punya narasumber yang bisa memberikan let's say advice atau mungkin gambaran bahwa ya ketika kamu begini jadi begini kan, sebenarnya semua pilihan ke kitanya. Betul, gitu kan. Betul. Nah sekarang saya mau tahu dong, ketika Mbak Mirna sendiri menjadi seorang janda itu apa yang Mbak Mirna lakukan untuk, ya tadi kan Mbak Mirna belajar dari temennya aja sampai gue rela lah balik lagi demi ekonomi karena gue nggak tahu nih harus ya let's say ngidupin anak gue dengan apa. Seorang Mirna Suryo bisa berani, gue udahlah lepasin gitu loh. Itu gimana gitu sampai akhirnya siapa tahu loh Mbak sekarang ada yang di posisi ini, gue sebenarnya maju mundur nih, gue sebenarnya udah nggak happy sama pernikahan gue, tapi gue takut untuk melepas semua gitu loh. Nah sampai akhirnya kita coba sharing dari pengalaman Mbak Mirna, belajar untuk ya akhirnya seorang Mirna Suryo aja bisa menjadi seorang janda dan jandapreneur sudah berapa lama gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya memang butuh suatu proses yang tidak mudah dan panjang ya untuk sampai saya menjadi seperti sekarang gitu. Kebetulan memang saya tuh janda cerai kan, dan korban KDRT juga gitu. Dan memang waktu saya mengalami KDRT di dalam rumah tangga saya, itu memang rasa percaya diri tuh nggak ada loh Mbak. Jadi saya pernah pada satu titik yang kok saya kayak sudah tidak mengenal diri saya sendiri lagi ya gitu. Jadi dan kepercayaan diri saya, padahal waktu itu saya juga bekerja ya gitu ya. Saya bekerja tapi kepercayaan diri saya tuh kayak hancur gitu, kayak memang saya udah nggak bisa ngambil keputusan yang logis gitu sebenarnya gitu. Cuman karena ya didampingi support system saya sama sahabat saya, terus sama saya juga konseling, dan kebetulan keluarga juga bilang sekarang apapun yang kamu putusin pikirkan yang terbaik buat anak kamu gitu kan. Dan waktu itu saya berpikirnya sepertinya lebih baik memang waktu itu kan masih belum nalar ya, jadi dalam arti orang udah bilang udah kamu cerai nggak baik, dia KDRT gini, tapi kan ya namanya lagi nggak ada logika ya Mbak, jadi ya tetap aja kayak cycle, kayak lingkaran setan gitu kan. Tapi Mbak waktu itu mengalami quarter life crisis nggak sih? Umur berapa sih by the way waktu mengalami hal itu? Itu kejadiannya 6 tahun lalu ya, berarti 36 tahun ya. Nah itu
Enggak sih, cuman memang percaya dirinya sudah hancur ya dengan ya emotional abuse, dengan physical abuse gitu ya. Jadi saya juga waktu itu kalau berkaca saya nggak kenal diri saya sendiri gitu, sampai waktu itu sahabat saya pernah bilang, Mir kamu tuh udah nggak seperti Mirna lagi loh gitu. Nah itu yang kayak turning point saya gitu. Kok udah kayak nggak jadi diri sendiri, orang aja bisa ngeliat saya udah kayak nggak jadi diri saya sendiri. Nah di situ saya kilas balik, apakah benar saya tetap harus meneruskan hubungan ini atau tidak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan keberanian untuk ya udah memang harus try, dan prosesnya memang juga nggak gampang gitu ya. Tapi ya selama kita berdoa dan percaya lah, tetap berusaha yang terbaik buat anak, akhirnya ya dimuluskan ya seperti itu gitu jalannya. Okay, how long you've been married? 5 tahun ya. Okay, anaknya umur 8 tahun sekarang. Cuman satu berarti? Cuman satu. Cewek ya. Cowok? Cewek. Yeah. Dan ikut Mbak Mirna? Dan ikut saya. Oke, kita kembali ke masa lalu. Sorry, aku mau tahu. Ketika tadi kan Mbak bilang ada mental abuse, physical abuse, itu how about your kids? Menyaksikan atau gimana? Waktu itu anak saya tuh masih kecil banget ya Mbak, gitu. Jadi saya juga nggak tahu sebenarnya dia nangkep apa enggak ya, karena kan dia masih belum bisa ngomong, terus maksudnya ngomongnya masih yang baba gitu kan. Tapi kejadiannya ada anak di rumah? Ada, waktu itu ada anak di rumah. Ada anak di rumah, ada juga yang misalnya anak saya lagi tidur gitu, kebetulan pas saya misalnya lagi habis dipukul gitu ya. Cuman ada yang kejadian dia ada di situ, cuman saya nggak tahu apa dia ngeh apa enggak, karena dia kan masih kecil sekali ya gitu. Cuman yang saya ingat waktu itu dia nangis keras sekali gitu waktu tahu saya di abuse gitu ya, perasaan batin kali ya. Dia nangis keras sekali, terus dibawalah sama saya keluar gitu. Nah dari situ sih saya sempat mikirnya, kalau saya cuman mikirin gimana kalau nanti saya nggak bisa menyelamatkan anak saya gitu. Jadi memang itu sih turning point-nya juga gitu, untuk ya udah memang mungkin lebih baik ya saya bercerai gitu. Oke. Berarti maksud saya waktu itu mantannya Mbak Mirna sendiri sadar bahwa dia salah gitu, ingin melepas semuanya, atau memang sebenarnya pengen stick with you aja gitu? Enggak inilah, ya gimana ya, dia waktu itu sih dia nggak mengaku salah ya, gitu, dan mungkin juga dia tidak merasa salah ya, saya nggak menyalahkan lah gitu. Tapi memang itu butuh apa ya, saya belajar menerima, acceptance, dan memaafkan gitu. Jadi kita pernah sampai, kasus saya tuh pasti ke polisi ya, karena kan saya kena physical abuse ya, selain ada undang-undangnya juga kan. Iya. Dan itu sebenarnya pas proses di polisi aja sebenarnya bagi saya itu udah berat, udah menyakitkan, karena kan di BAP ditanya-tanya gitu kan ya. Tapi ya itu harus dilalui terus proses perceraian gitu. Nah tapi memang belajar memaafkan, berproses, terus menerima dengan legowo. Ya akhirnya saya sekarang bisa berteman dengan mantan suami saya gitu. Walaupun ya mantan suami saya kan memang tidak di Indonesia ya, tapi kita bisa berteman, bisa berkomunikasi dengan terutama dia dengan anak saya gitu ya. Jadi itu butuh proses lah. Jadi sudah 2 tahun lah hubungan kita ya kayak teman gitu, karena terutama untuk anak. Tidak di Indonesia tuh maksudnya orang luar atau memang orang kita tinggal di luar? Orang kita tinggal di luar. Kebetulan memang saya menikahnya juga di luar waktu itu. Oh gitu, oke. Mbak, kita mau tahu dong, let's say ini kan kita nggak pernah tahu ya maksudnya keadaan rumah tangga atau situasi pernikahan seseorang. Cuman saya selalu penasaran kenapa KDRT itu terjadi. Maksudnya which is kan ketika melaksanakan pernikahan atau awal perkenalan, he's so kind, right? Ya banget. Very so romantic. Nah, very romantic, very apa gitu ya, maksudnya gombalan gitu ya. Nah, maksudnya ini siapa tahu sekarang
kita bisa kasih gambaran juga to our listeners, beware with a kind person atau gimana. Maksud gue adalah apa sih yang bikin dia sampai akhirnya kepikiran tega sama pasangannya melakukan physically abuse sampai akhirnya ya gampangnya kayak DRT gitu ya. Apakah ada faktor let's say memang mental health-nya atau memang background-nya dia atau memang ya kayaknya dia hanya apa ya bisa bilang cemburu posesif aja gitu loh. Itu yang mana sih Mbak sampai akhirnya ya tadinya lu baik banget sama gue tapi sampai akhirnya end up-nya with ya lu jahat banget sama gue gitu. Nah masalahnya kalimat itu saya nggak pernah mencari justification ya sampai sekarang gitu ke dia. Karena kan sebenarnya waktu kayak diproses di polisi, terus waktu di pengadilan ya cerai, kan dia pasti ditanya dengan segala kronologis gitu ya. Nah memang mantan suami saya tuh tidak mengakui lah gitu, biarpun sudah ada bukti-bukti ya. Jadi ya dan saya tidak mempermasalahkan lah sampai sekarang, maksudnya saya sudah memaafkan ya, tapi ya saya nggak tahu alasannya kenapa dia tidak pernah mengakui hal tersebut. Jadi dan saya tidak mau cari tahu, tapi memang waktu itu kebetulan kalau yang saya lihat patternnya ya waktu itu ada pihak ketiga lah, perempuan pihak ketiga. Nah begitu saya tahu gitu ya, keluar deh gitu yang abuse itu ya, baik emosional maupun fisikal gitu ya, itu ketahuan gitu. Dan waktu itu saya kaget banget gitu karena kok ya saya nggak pernah kenal karakter yang ini gitu kan. Tapi ya gimana, memang itu memang satu proses yang harus dijalanin ya gitu. Jadinya memang ya pembelajaran yang sangat sangat berguna lah buat saya. Berapa tahun setelah melaksanakan pernikahan atau menjalani pernikahan yang tahun keberapa sampai akhirnya hal itu orang ketiga hadir sampai akhirnya Mbak Mirna mengalami hal KDRT tersebut? Itu sebenarnya jadi waktu itu kan saya memang tidak tinggal di Indonesia ya. Di mana sih waktu itu tinggal? Di Dubai. Oh di Dubai. Di Dubai. Lalu tahun 2011 memang kesepakatannya adalah saya kembali ke Jakarta dahulu untuk memang saya waktu itu kan memang udah punya rencana pengen bikin bisnis gitu kan, udah mulai merancang-rancang lah gitu ya. Saya balik dulu, lalu kemudian 2 tahun kemudian paling lama dia menyusul gitu. Nah itu udah kesepakatan bersama dan in between memang pasti dia tiap 2 bulan sekali ke Jakarta lah ya. Nah tapi ya itu setelah 2 tahun kemudian malah dia tidak kembali ke Jakarta. Saya ngeliat tanda-tandanya gitu ya. Terus sebenarnya saya mau kembali lagi waktu itu ke Dubai karena ada tawaran pekerjaan lagi, cuman kok kayaknya dihalang-halangi gitu ya, nggak usah, biasa aja yang balik, tapi kok nggak balik-balik gitu kan. Nah ternyata ya akhirnya ditunjukkan lah gitu bahwa memang ya kegap lah gitu bahwa ada pihak ketiga. Nah dari situlah gitu mulai, pertama sih kata-katanya dulu yang kasar gitu. Setelah kata-kata yang kasar ya baru ya mungkin dia frustasi juga kali, saya nggak tahu, baru keluar gitu abuse-nya secara fisikal gitu, dan itu saya kaget banget sih. Oke, kita tutup masa lalu yang itu. Cuman sekarang yang saya pengen tahu, ketika Mbak sudah menjadi seorang janda, Mbak kan pasti akan beda ya merasakan. Kemarin ada suami, si anak juga pasti ada sosok seorang ayahnya gitu. Tahun pertama deh ketika menjadi seorang janda dengan satu orang anak Mbak itu akan nanya nggak sih kemana ayahnya, terus gimana juga ngadepin anak yang masih kecil kan waktu itu, bertanya-tanya seperti itu gitu. Nah untungnya sih karena waktu itu kan waktu saya balik ke Indonesia, terus punya anak saya tuh kan dari kecil nggak kebiasaan ngelihat ayahnya selalu ada buat dia ya, kecuali waktu saat ayahnya di Jakarta ya tiap 2 bulan sekali itu ya gitu. Jadi dia sudah mulai terbiasa gitu, dan itu kan dia dari kecil banget ya, jadi dia nggak nanya sih misalnya ayahnya di mana gitu. Pernah mungkin dia bertanya, terus saya bilang ya kamu tahu kan ayah kamu memang kerja di sana gitu. Tapi dia memang ya mungkin karena kebiasaan jadi dia nggak terus bertanya. Cuman
Hal yang berat sih awal-awalnya tuh waktu jadi janda ya. Saya kan kebiasaan, maksudnya kalau misalnya nih genteng bocor yang gitu-gitu kan, ya kalau ada pas mantan suami saya ada di rumah ya pasti dia yang nolongin, atau masalah bengkel gitu kan, sesimpel itu. Atau kalau dia lagi nggak pas di Jakarta, saya tanya, tinggal telepon, oh iya nak, pakai ini ya, rekomendasinya pakai montir ini pasti udah tahu beres lah gitu ya. Gitu tiba-tiba ada tukang datang lah ke rumah gitu ya. Terus begitu cerai ya itu kan udah nggak ada lagi ya privilege itu ya. Jadi ya saya jadi belajar tuh Mbak gitu, sendiri belajar ya sendiri. semuanya. Oh kalau misalnya ini bocor, merembes, pakai waterproof gitu. Ada itu brand Mbak. Gak apa-apa sih, siapa tahu besok di endorse. Gak apa. Oke, jadi maksudnya itulah apa namanya awal mulanya Mbak Mirna untuk ya ini sekarang saatnya gue ngerjain sendiri gitu kan, nggak apa udah nggak bisa ketergantungan lagi gitu kan. Jadi belajar sedikit tentang misalnya mobil ini kalau masalah gimana gitu ya. Jadi ya selama masih kita terus membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru sih ya, apalagi yang dunia maskulin gitu ya. Ya bisa sih gitu going through gitu. Oke. Pernah ngalamin depresi nggak Mbak setelah kejadian itu? Pernah. Berapa pasti. lama depresi yang Mbak Mirna hadapin dan how you handle this? Saya pernah pada satu fase di kehidupan saya itu saya tiap bangun rasanya saya mau mati. Oh really? Ya, dan saya kayak nggak pernah mau bangun sebenarnya. Itu karena saking saya depresinya ya. Itu sudah pisah? Iya, itu lagi dalam proses. Oke. Baik waktu di kepolisian maupun proses cerai ya gitu. Itu ada titik-titik di mana saya benar-benar depresi lah gitu. Cuman ya begitu melihat anak kan kita nggak bisa dong bersedih gitu kan. Kalau ngeliat anak ya pasti senyum gitu, dan anak membuat kita ceria gitu ya. Nah dari situ tuh saya belajar gimana caranya coping stres ya. Jadi waktu itu kalau saya coping stresnya kebetulan saya lari ke mempelajari lebih dalam agama saya gitu. Itu cara saya menenangkan diri, terus mendengarkan musik-musik yang memang rohani gitu ya. Jadi nggak pernah lepas gitu. Ya akhirnya lama-lama hilang sih gitu. Jadi saya pernah kayak menjalani hari-hari saya tuh kayak nggak punya nyawa Mbak. Oh ya. Jadi kayak ya saya cuma menjalankan just doing it, tapi sebenarnya jiwa saya nggak di situ. Oke. Dan sekarang kan anaknya pasti sudah mulai ini nih bener-bener biasanya ada 2 bulan sekali pulang atau gimana sih bapaknya ini gitu kan. Ya udah lost aja kan setelah Mbak berpisah gitu. Pernah bertanya nggak apa yang terjadi dengan ayah dan ibunya? Sorry manggilnya mama papa atau ibu ayah? Manggilnya mami dedi. Oh mami dedi dengan ya mami dedinya ini pernah tanya what's going on mom gitu. Enggak, dan hebatnya nih ya mungkin anak sekarang kan generasi netizen banget ya. Apa-apa kan dia dapat dari online gitu ya. Malah anak saya tiba-tiba bertanya gitu, kalian tuh mami sama dedi tuh divorce ya? Oh really? Iya. Umur 8 tahun? Sebelum umur 8 tahun. Dia ini umur 6 tahun SD. Oh ya? Dia nanya, mami sama dedi tuh divorce ya? And then? Terus saya jawab, emang menurut kamu divorce itu apa? Maksudnya aku balikin lagi anak 6 tahun loh Sinang sebab divorce gitu kan. And then jawaban anaknya? Iya seperti mami dedi, nggak live together lagi, nggak hidup bareng lagi. Dia bilang kayak gitu. Oh terus baru saya tanya, kamu tahu dari mana? Dia baru jawab kan dari online gitu kan. Dia nyari tahu sendiri atau memang menurut Mbak dia tahu dari orang-orang yang kayaknya nih orang kalau nggak hidup bersama tuh apa ya, dia ibaratnya dia nyari tahu sendiri atau tahu dari temennya atau gimana menurut anak 6 tahun sih ya? Maksudnya logikanya gitu kan. Mungkin nyari tahu kali ya di online kalau menurut saya. Dan sampai yang saya kaget, jadi waktu parent teacher conference gitu, saya kan nggak pernah ngomong sama gurunya kalau memang sebenarnya saya inilah sudah divorce ya. Karena kan memang kebetulan di sekolah yang sama dari waktu saya sama mantan suami saya masih bareng gitu. Dan saya berusaha menjaga anak saya lah gitu ya perasaannya. Tapi terus anak saya ngomong sendiri gitu ke homeroom teacher ya, ke gurunya. Itu iya, mami and daddy tuh divorce loh. Kaget gitu.
Terus gurunya sendiri surprise dong, anaknya malah yang ngomong bukan seorang maminya kan? Iya, dia surprise gitu. Terus paling gurunya nanya, memang perasaan kamu gimana mami di divorce gitu. Biasa aja gitu. Ya mungkin karena dia dari kecil udah biasa nggak ngelihat orang tuanya bareng ya gitu, karena kita sempat long distance. Jadi itu sih mungkin salah satu benefitnya lah, jadi dia nggak terlalu baper juga. Ketika benar-benar mengalami menjadi seorang janda, khususnya mendirikan Safe Janda ini, apa sih maksudnya nyinyiran terhebat yang pernah datang? Even Mbak Mirna adalah korban KDRT, pasti kan ada aja nih orang nggak seneng atau let's say toxic di lingkungannya. Itu cara ngadepinnya gimana sih Mbak? Kalau cara ngadepinnya ya kita bersikap biasa aja dan kita proof sebenarnya apa yang kita lakukan gitu ya. Maksudnya orang akan ngeliat sendiri kok gitu. Kalau yang ternyir atau terjulit tuh nggak ada ya. Kebetulan nggak langsung ke saya gitu, tapi misalnya ke my circle of friends gitu. Jadi ngomongnya di belakang gitu, lebih ke sana gitu. Jadi, contohnya misalnya itu ngapain sih Mirna diriin Safe Janda gitu, kurang kerjaan apa gitu. Terus kayak misalnya itu apa namanya, jangan pernah dukung itu ya gerakannya si komunitasnya Mirna tuh yang Safe Janda gitu. Oh iya? Ada yang kayak gitu, nanti pada segen loh ini deket gitu sama ya itu tadi ya, termasuk ya misalnya kalau nanti kita nggak bakal diundang lagi nih sama brand-brand gitu kan terkenal gitu karena kata janda itu ya gitu. Dan saya berasa juga sih, jadi waktu itu misalnya kalau dulu sebelum saya mendirikan Safe Janda itu saya misalnya ke sebuah kantor lah gitu ya, terus saya ditemui oleh petingginya gitu kan gitu ya, kita punya hubungan yang baik gitu, tapi begitu Safe Janda dimulai terdengar gitu ya petingginya nggak keluar aja gitu. Jadi udah diwakili anak buahnya, terus saya selalu nanya kenapa gini-gini ya, pengen ketemu loh padahal gini-gini ya, sorry banget nih sibuk gitu. Jadi nggak pernah ketemu saya lagi gitu, dan saya udah tahu sih feelingnya begitu saya dengar dari circle of friends gitu, oh ternyata dia salah satu yang memandang ya kalau deket-deket sama Safe Janda nanti image-nya dia akan jelek. Oke, well Mbak Mirna sekarang kita mau minta tolong sama Mbak Mirna untuk memberikan support nih to our listeners. Bisa jadi sekarang single factor ini dia lagi di posisi sangat down. Remember you're not alone. Di sini kan kita pengen bahwa even you're single fighter, lo bisa sukses dan bahagia. Seorang Mirna Suryo aja sekarang bisa menjadi seorang bisa dibilang ya orang agency, punya agency sendiri dan bisa punya komunitas Safe Janda gitu ya. Berikan dong cara paling ampuh atau cara paling manjur supaya our listener khususnya yang lagi down dan desperate ini bisa move on dan bisa lebih baik lagi ke depannya, bahwa ya menjadi janda atau single fighter pun bisa sukses dan bahagia. Yang paling penting yang pertama harus ditanamin di diri sendiri, apapun yang terjadi keep pressing on, tetap bergerak gitu. Biarpun mungkin apalagi waktu kita masuk masa depresi ya, pasti mau ya itu tadi mau bangun dari tempat tidur aja kayaknya susah banget gitu kan. Tapi ya itu harus dilawan gitu ya, terus bergerak, keep pressing on, dan terus mau belajar, mau membuka diri ya, networking, buka jejaring, terus jangan berpikiran buruk ke orang. Bisa jadi kenal orang baru dan orang itu malah bisa memberikan pertolongan dalam satu dan lain hal ya. Jadi itu sih yang kunci untuk kita bisa untuk ya jadi janda berdaya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Based on your experience atau sharing pengalamannya supaya lebih kuat menguatkan, atau Safe Janda ini kalau mau gabung tadi kan bilang walaupun belum jadi janda bisa gabung ya, itu gimana caranya? Bisa lihat ke websitenya Safe Janda, www.safejanda.id, atau di Instagramnya Safe Janda @safe_janda gitu. Dan ya itu ya kayak kata Mbak Kimi tadi ya,
you're not alone gitu ya. Ada orang yang mungkin malah nasibnya lebih buruk dari apa yang pernah kita alami. Dan selalu berpikir positif, dan itu kalau saya sih keep pressing on no matter what. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kim FM with Mirna Suryo. Simak episode terbaru Listen to Kim FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kim FM. Bye!